Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Newen Aprianti, NIM 180201313176. Saya akan mempresentasikan materi tentang penyusunan anggaran overhead pabrik. Fungsi dan tujuan penyusunan anggaran overhead pabrik. Pertama, mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. Kedua, menentukan harga pokok produk secara lebih tepat. Ketiga, mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya dibebankan. Anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik adalah suatu perencanaan secara rinci mengenai biaya produksi tidak langsung atau BOP selama periode tertentu yang akan datang. Perencanaan ini mencangkup jenis-jenis biaya overhead pabrik, jumlah biaya overhead pabrik, dan waktu pembebanan biaya overhead pabrik tersebut yang disesuaikan dengan masing-masing departemen di mana biaya overhead pabrik tersebut terjadi. Manfaat biaya overhead pabrik. 1. Mengetahui penggunaan biaya overhead pabrik secara lebih efisien. 2. Menentukan harga pokok produksi secara lebih akurat. 3. Mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik di setiap departemen di mana BOP tersebut dibebankan. 4. Sebagai alat pengendali biaya overhead pabrik. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Febri Wahyuningsih, NIM 1802013172. Jenis biaya berdasarkan perilaku biaya. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah atau tetap pada berbagai tingkat produksi, baik dalam tingkatan bahan mentah atau primer, pengolahan bahan mentah lebih lanjut atau sekunder, maupun pada tingkatan pendistribusian atau tersier. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah produksi pada periode tertentu. Semakin besar jumlah produksinya, maka semakin besar juga biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, biaya semi variabel atau semi variable cost adalah biaya yang jumlah totalnya berubah, akan tetapi tidak proporsional dengan perubahan jumlah produksi. Artinya, ketika terjadi perubahan pada jumlah produksi, maka jumlah biaya pun ikut berubah. Akan tetapi, jumlah biayanya tidak seimbang dengan jumlah produksinya. Sebab di dalam struktur biaya ini terkandung biaya variabel dan biaya tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama, anggaran unit yang akan diproduksi, terutama yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Kedua, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan maupun regulator, seperti misalnya standar pemakaian bahan pembantu agar produk terlihat lebih indah dengan biaya yang optimal, pemakaian listrik demi efisiensi biaya listrik, pemakaian maksimal bahan-bahan kimia dalam produk obat-obatan, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem pembayaran upah yang digunakan perusahaan. Apakah menggunakan sistem pengupahan borongan atau biasanya terkait properti, atau sistem upah jam kerja, sistem co-partnership berupa upah kepemilikan saham atau obligasi, sistem upah premi atau umumnya dikenal bonus, sistem upah berkala. Yang keempat, metode depresiasi yang digunakan khususnya terhadap aset tetap. Jika mengabaikan asumsi penggunaan metode depresiasi ini, maka hasil atau akurasi anggaran BOP tentunya akan berkurang. Yang kelima, metode alokasi biaya yang digunakan oleh perusahaan dalam memecah biaya menjadi beberapa kelompok di mana biaya tersebut terjadi. Metode alokasi biaya ini dimaksudkan untuk menentukan dan memperoleh biaya overhead pabrik dari masing-masing departemen atau bagian sesuai dengan porsi biaya yang terjadi di masing-masing departemen tersebut. Langkah penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Oleh karena biaya overhead pabrik terdiri atas 3 perilaku biaya, maka penentuan anggaran biaya overhead pabrik yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, untuk biaya yang bersifat tetap,
maka biaya pada periode yang akan datang ditentukan sama dengan periode sebelumnya. Biaya tetap ini merupakan biaya yang jumlahnya ditentukan oleh pihak manajemen, baik bagian pabrik atau produksi atau manajemen puncak. Atau terkadang biaya tetap ini bisa juga ditentukan oleh pemerintah seperti terkait penggunaan standar keamanan dalam bekerja. Yang kedua, untuk biaya yang bersifat variabel akan ditentukan berdasarkan tarif tertentu yang disesuaikan dengan kondisi yang akan datang. Semisal dalam periode anggaran terjadi peningkatan upah minimum yang ditetapkan pemerintah, faktor inflasi bahan baku pembantu, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk biaya semi variabel biasanya ditentukan dengan melakukan analisis biaya historis selama beberapa periode yang lalu, kemudian mengkelompokkannya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nurul Septianti, NIM 1802013190. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Untuk materi selanjutnya, perencanaan anggaran biaya distribusi. Biaya distribusi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memasarkan barang atau menyampaikan barang ke pasar. Termasuk ke dalamnya adalah yang pertama, biaya tenaga kerja bagian penjualan, yang terdiri dari pengawas penjualan atau supervisor, tenaga penjual atau salesman, dan pegawai kantor penjualan. Yang kedua, biaya angkut. Dalam hal ini, biaya pengangkutan barang jadi dari pabrik ke pasar. Yang ketiga, biaya perjalanan yang terdiri dari biaya transfer petugas penjualan, biaya penginapan petugas penjualan, dan biaya konsumsi petugas penjualan. Yang keempat, biaya telepon. Dalam hal ini, biaya telepon yang dikeluarkan untuk kepentingan penjualan barang. Yang kelima, komisi, yaitu uang yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang telah ikut berjasa dalam transaksi jual beli barang. Mungkin juga para salesman sendiri dan pihak-pihak lain. Yang keenam, penyusutan alat-alat kantor bagian penjualan. Yang ketujuh, biaya administrasi penjualan. Yang kedelapan, biaya asuransi. Yang kesembilan, pajak. Dan yang kesepuluh, biaya advertensi dan promosi. Yang selanjutnya, anggaran biaya umum dan administrasi. Anggaran biaya umum adalah anggaran yang berisi semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk direksi dan stafnya, bagian keuangan dan bagian administrasi. Sedangkan anggaran biaya administrasi, yaitu anggaran yang berisi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang usaha perusahaan di luar kegiatan pabrik. Anggaran biaya administrasi merupakan anggaran yang disusun secara terperinci tentang besarnya biaya administrasi perusahaan dan biaya-biaya lain untuk keperluan secara keseluruhan dari perusahaan. Jadi, anggaran biaya umum dan administrasi adalah anggaran yang merencanakan secara lebih rinci mengenai biaya-biaya yang akan terjadi di dalam lingkungan kantor administrasi perusahaan, serta biaya-biaya terkait keperluan perusahaan secara agregat, yaitu segala biaya terkait kepentingan para direksi dan stafnya, bagian keuangan, bagian administrasi, dan biaya-biaya lainnya dalam menjalankan kegiatan perusahaan untuk menunjang usaha perusahaan di luar kegiatan pabrik. Bersama-sama dengan anggaran distribusi, maka anggaran biaya umum dan administrasi ini akan membentuk anggaran biaya operasional atau operating expense budget. Biaya-biaya yang dikategorikan sebagai biaya administrasi adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatannya, selain biaya-biaya pabrik dan biaya distribusi. Pada perusahaan-perusahaan yang relatif besar, biaya-biaya administrasi timbul pada bagian-bagian administrasi, pembukuan, pembekalan, dan bagian staf. Sehingga anggaran biaya administrasi secara keseluruhan mencakup yang pertama, biaya untuk direksi dan stafnya, termasuk gaji, bonus tahunan, biaya perjalanan, biaya representasi, dan administrasi kantor direksi. Yang kedua, biaya departemen keuangan, yang meliputi gaji dan dana kesejahteraan, biaya perjalanan, dan biaya administrasi departemen, dan biaya penyusutan aktiva tetap. Dan yang ketiga, biaya departemen umum dan administrasi yang meliputi gaji dan dana kesejahteraan, biaya perjalanan, biaya komunikasi, yaitu telepon, telegram, dan telex,
asuransi pegawai, penyusutan macam-macam aktiva tetap, listrik, dan air. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Ulan Septiningsih, NIM 18020131383. Baik, saya akan lanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penyusunan. Yang pertama ada anggaran penjualan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi besar kecilnya biaya penjualan. Yang kedua ada anggaran produksi akan mempengaruhi jumlah anggaran biaya administrasi. Yang ketiga ada berbagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang berhubungan dengan biaya penjualan serta biaya administrasi dan umum. Yang keempat ada sistem pembayaran gaji dan upah yang digunakan perusahaan. Yang kelima ada metode penyusunan aktiva tetap yang dipakai oleh perusahaan. Yang keenam, metode alokasi biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan biaya-biaya yang semula merupakan biaya bersama yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok biasa yang sesuai dengan posnya. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan anggaran biaya, administrasi, dan umum. Yang pertama ada observasi dan analisa pendahuluan. Langkah ini penting di dalam memastikan semua masalah yang harus diketahui dan memilih luasnya kegiatan yang dapat distandarisasi serta membantu mengeliminasi kelemahan-kelemahan yang sifatnya rutin. Yang kedua ada memilih fungsi atau kegiatan yang disusun standarnya. Standar biaya administrasi dan umum hanya dapat disusun untuk fungsi atau kegiatan yang presentasinya dapat diukur serta pasti dalam bentuk satuan standar pengukur. Yang ketiga ada penentuan satuan standar pengukur kegiatan. Satuan standar pengukur untuk suatu bagian atas subbagian kegiatan di administrasi umum tergantung kepada kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh bagian yang bersangkutan sehingga dapat dipakai alat pengukur prestasi. Yang keempat ada menentukan metode dan perhitungan dasar. Penelitian gerak dan waktu hanya dilakukan terhadap bagian atau subbagian dari fungsi administrasi dan umum yang dapat disusun standarnya. Atas dasar penelitian gerak dan waktu tersebut disusun anggaran biaya dan dihitung besarnya biaya standar. Yang kelima ada testing atas biaya standar. Setelah biaya standar dihitung, maka standar tersebut harus dites terlebih dahulu untuk mengetahui apakah praktis dipakai. Yang keenam, aplikasi akhir. Dalam aplikasi akhir, dari standar memerlukan penjelasan dan keikutsertaan para pelaksana sesuai dengan tanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing, karena yang akan diukur prestasinya adalah para pelaksana tersebut.